Waktu saya kelas 6 SD, saya bawa sepeda sama teman-teman kesenggol mobil truk. Terus terang aja nggak pasti. Kadang-kadang kalau kita tenaga kita bedas, kita sehat, ya 100 mah dapat aja gitu kan. Itu pun setelah kejadian DEP itu jadi berturut-turut banyak kejadian yang serupa, cuman yang lebih mirisnya lagi itu kebanyakan korbannya anak SMP. Alhamdulillah lah sekarang ada pemasukan gitu Kak. Walaupun kerja sebagai ini juga, yang penting kan namanya ini ada penghasilan buat hari-harinya Kak. Juga kaget juga gitu kan, setelah ada proses ternyata ada kebijaksanaan dari KDM ya. Dan penutupan tambang itu adalah respon dari gubernur untuk merespon kehancuran jalan di Parung Panjang, kecelakaan di Parung Panjang, dan kesusahan masyarakat di Parung Panjang. Agar Bapak tenang selama penutupan tambang, sebelum adanya rekomendasi, maka pemerintah provinsi menyiapkan skema 3 bulan, ya, yaitu sekarang 3 juta, nanti di bulan Januari 6 juta, ya. Cerita tambang di Parung Panjang tidak hanya soal ekonomi. Nyatanya, keselamatan masyarakat kini terancam. Aktivitas tambang yang tidak sesuai regulasi membuat masyarakat cemas dan sudah menelan banyak korban. Oh, kebetulan itu tuh lebih tepatnya kejadiannya tanggal 19 Agustus 2020. Kejadiannya sih awalnya niatnya pulang sekolah. Nah, cuman karena posisi jalanan tuh nyatu sama pertambangan, mobil-mobil pertambangan, jadi macet. Nah, akhirnya nyimpang dulu ke pom bensin buat isi bensin. Nah, ternyata pas udah mau keluar dari pom itu kan pertigaan, jadi harus belok kiri dulu baru ke kanan. Nah, cuman baru abis belok kiri langsung ditabrak dari belakang. Mobilnya pun yang nabrak sama-sama abis isi bahan bakar juga. Jadi biasanya kan kalau kecelakaan tuh yang nyalip tuh pemotor. Nah, cuman itu mobil yang nyalip. Nah, jadi ditabrak dari belakang, cuma nggak langsung jatuh, masih ketahan. Nah, karena kaget, jadi pada bengong. Akhirnya, iya. Nah, setelah itu ternyata pas kan niatnya mau kayak kita nih, udahlah banting setir aja ke kiri gitu, cari aman aja. Takutnya ini mobil maju gak ketahuan. Nah, ternyata temen pas di tepak pundaknya, dia langsung loncat tanpa bilang, tanpa ngajak ataupun apapun itu. Jadi itu posisinya berdua sama teman boncengnya? Betul, berdua. Itu motor punya Depi yang dibonceng, temen yang bawa. Nah, karena kan yang bawanya tuh temen tuh loncat, otomatis motor pun hilang seimbang. Nah, akhirnya jatuhlah ke bawah mobil. Motor pun sama ke bawah mobil, cuman posisinya kalau motor tuh bagian tengah mobil, kalau Depi bagian depan. Nah, ini posisi badan, ini ban mobil depan, jadi keseret-seret 15 meter di bawah mobil. Waktu saya kelas 6 SD, saya bawa sepeda sama teman-teman kesenggol mobil truk. Terus saya langsung kelindes mobil truk. Di situ langsung kejadiannya di daerah Cijapar. Seingat saya ditolong sama teman. Terus langsung rame warga, langsung saya dibawa ke rumah sakit. Seingat saya itu. Perbedaan kepentingan antara pendapatan dan kenyamanan, bahkan keselamatan kerap menjadi perdebatan keras di antara mereka yang beradu kepentingan. KDM ingin memastikan kegiatan tambang dapat menggerakkan ekonomi, menjamin keselamatan masyarakat sekaligus meningkatkan kesejahteraan dalam waktu yang bersamaan. Kami sebagai warga tuh khususnya Rumpin Parung Panjang
cuman minta kalau memang bisa itu jalan khusus tambang tuh dipisah gitu. Jangan disatukan sama jalan masyarakat, jalan warga. Karena mulai dari polusi, mulai dari kecelakaan-kecelakaan tersebut, jalanan rusak, nah itu yang bikin dampaknya tuh ke warga, bukan ini pun waktu jalanan ditutup tuh, waktu mobil-mobil ditutup tuh malah lebih tentram sebenarnya. Cuman banyak juga warga yang bergantung tambang ini, mulai dari kayak penjual-penjual warung di jalanan, pinggir jalan, yang seperti itu. Sedang aja dari Bujang juga saya pernah ngeganjur, dari sana dari daerah Legok juga sama. Saya serabutan kerjanya, ada kadang kerja di bangunan, ganjur, apa aja saya kerjain gitu kan. Sementara ini kalau nggak ada pekerjaan di bangunan kan saya juga ganjur gitu. Kalau ganjur sih terus aja nggak pasti. Kadang-kadang kalau kita tenaga kita bedas, kita sehat, ya 100 mah dapat aja gitu kan. Ya per hari kadang-kadang 50.000, kadang-kadang sama sekali nggak dapat gitu kan. Tapi alhamdulillah aja kalau ganjur tuh kalau kita mau, kalau kita tenaga bedas sehat gitu kan, alhamdulillah ada aja. Iya. Ya gitu. Dan penutupan tambang itu adalah respon dari gubernur untuk merespon kehancuran jalan di Parung Panjang, kecelakaan di Parung Panjang, dan kesusahan masyarakat di Parung Panjang. Sehingga tambangnya ditutup sementara untuk dicari formula yang terbaik bagaimana tambang itu memberikan manfaat bagi masyarakat. Nanti pajak tambangnya itu harus bermanfaat bagi kepentingan masyarakat sekitar, untuk kepentingan investasi. Jadi jangan sampai daerahnya menghasilkan tambang, banyak orang kaya yang menjadi pengembang, banyak orang kaya menjadi bos tambang, kaya raya luar biasa, tetapi rakyatnya susah, daerahnya hancur, lingkungannya rusak. Pemda Provinsi Jawa Barat di bawah kepemimpinan Kang Deddy Mulyadi mengambil langkah tegas dalam penataan tambang Parung Panjang. 25 September 2025, Pemda Provinsi Jabar menutup sementara seluruh proses tambang Parung Panjang. Penutupan ini dilakukan karena masih terdapat permasalahan terkait aspek lingkungan dan keselamatan sehingga menyebabkan terganggunya ketertiban umum, kemacetan, polusi, kerusakan infrastruktur jalan dan jembatan, serta berpotensi terjadinya kecelakaan. Dengan kebijakan penutupan sementara ini juga, Pemda Provinsi Jabar melakukan perbaikan dan pembangunan infrastruktur yang berkelanjutan. Nantinya infrastruktur khususnya jalan di sepanjang tambang Parung Panjang kokoh, meski dilalui truk-truk besar. Sesuai dengan gambar rencana, unit ini lebih tinggi, kemudian di depannya dipasang kerap atau kansin. Sebenarnya kerap ini dudukan ini sebagai fungsi sebagai trotoar. Jadi pada saat itu kendaraan itu banyak, kendaraan truk-truk besar, sehingga tidak bagi pejalan kaki tidak nyaman. Untuk itu maka dibuatkan trotoar. Selain fokus pada perbaikan dan pembangunan infrastruktur, Pemda Provinsi Jabar juga memberikan perhatian khusus kepada pekerja-pekerja tambang yang terdampak. Ya, selama penutupan sementara, pekerja tambang tidak mendapatkan penghasilan. Untuk itu, Pemda Provinsi Jabar memberikan bantuan tunai sebesar 9 juta rupiah. Agar Bapak tenang selama penutupan tambang, sebelum adanya rekomendasi, maka pemerintah provinsi menyiapkan skema 3 bulan. Ya, yaitu sekarang 3 juta, nanti di bulan Januari 6 juta. Ya. Kami sebagai korban ya, sebagai pendampak gitu. Awalnya juga kaget juga gitu kan. Setelah ada proses, ternyata ada kebijaksanaan dari KDM ya. Ya kami sebagai pendampak korban lah istilahnya. Menerima lah dengan
dengan senang hati. Kalau saya dapat bantuan awalnya dari udah hampir sebulan ini, baru sebulan ini dapat saya di data Ibu RT ke rumah, diceritain kartu keluarga sama KTP, terus kemudian saya ada panggilan ke sana ke kecamatan, ada bantuannya gitu. Ya alhamdulillah gitu kan ada. Kemudian saya dapat 3 juta. Hanya ya kedepannya, 1 jalan jadi bagusin, 2 ada khusus buat armada gitu aja sih. Khusus Jalurnya. Alhamdulillah Pak Kadem udah saya terima bantuannya Pak Kadem dari Bank BJB. Melalui langkah-langkah tersebut, Pemda Provinsi Jabar juga berkomitmen merumuskan solusi komprehensif untuk mengatasi persoalan tambang Parung Panjang. Tidak hanya dari sisi lingkungan dan infrastruktur, tetapi juga ekonomi dan kesejahteraan masyarakat.